Hai guys, kembali lagi bersama gue Mamang Review. By the way, gimana apakah kalian masih suka main game paket skin diamond gratis dari dalam kemasan bembeng isi 3? Dan pada kesempatan kali ini Mama akan mereview sekaligus membahas sebuah film adaptasi game terpopuler, terseru, termantap yang pernah diciptakan selain film GTA San Andreas. Yap, apalagi kalau bukan The Last of Us Series 2023. Tapi jangan salah, meskipun series film ini benar-benar seru parah dan membuat Mamang merinding disco, melebihi merindingnya ketemu Teteh Kunti yang sedang panen di pohon nangka. Dan Mamang pun sudah cukup mengikuti cerita ini saat masih dalam platform game. Film ini bercerita tentang sebuah wabah yang berasal dari jamur aneh yang mampu menginfeksi manusia menjadi brutal, bahkan merubahnya menjadi monster jamur mengerikan. Oke lah, daripada kebanyakan opening karena episode pertama ini cukup panjang, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subrek aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Mamang. Film ini diawali dengan sebuah acara podcast terhadap seorang ilmuwan dan dokter pada tahun 1968, di mana acara ini sedang membahas penyakit-penyakit dan wabah yang pernah menjadi pandemi. Namun untungnya dengan kemajuan ilmu kedokteran, semua itu bisa teratasi dan manusia selalu menang menghadapinya. Akan tetapi, seorang ilmuwan yang pernah memerankan karakter John di film The Mummy berkata jika ada satu hal yang selalu menjadi kekhawatiran besar di dunia kedokteran, yaitu jamur. Di mana jamur pernah ditemukan hidup dalam semut yang lama-kelamaan mengambil alih otak dan mengontrol semut itu. Lalu apakah jadinya jika jamur tersebut bisa menginfeksi manusia? Namun seorang dokter berkata, jika jamur seperti itu tidak akan mungkin bisa menginfeksi manusia karena perbedaan anatomi tubuh manusia dengan serangga. Akan tetapi John berkata, jamur selalu berkembang sesuai dengan keadaan suhu dan keadaan sekitar, dan apa jadinya jika suatu saat bumi mengalami pemanasan global dan jamur itu benar-benar menjangkit manusia dan menyebar dengan sangat cepat. We lose. We'll be back. Tiga 35 tahun kemudian, atau tepatnya di tahun 2023, scene beralih kepada seorang gadis bernama Sarah yang bangun kesiangan. Ia pun terlihat panik dan segera membangunkan ayahnya yang sama-sama kebluk. Rupanya Sarah kelupaan dan ingin memberikan kejutan ulang tahun untuk ayahnya yang bernama Joel. Dengan jiwa keibuan Sarah, ia pun langsung menyiapkan sarapan untuk ayahnya setelah meninggalnya sang ibu tercinta. Sungguh anak yang soleha. Sambil sarapan, kedekatan ayah dan anak ini terlihat begitu hangat. Hingga beberapa saat kemudian, datanglah paman Sarah atau bisa disebut adiknya Joel yang bernama Tommy. Di mana Tommy yang mantan tentara Amerika kini masih sulit mendapatkan pekerjaan hingga harus menumpang hidup di rumah kakaknya. Lalu di tengah perbincangan, tiba-tiba terdengar sebuah kabar di radio di mana kota Jakarta memperingatkan warga Amerika akan sebuah wabah aneh yang berasal dari tanaman. Lantas Joel yang tidak tahu Jakarta itu di mana diberitahu Sarah jika Jakarta itu ada di Indonesia. Ya, karena sudah siang, Joel pun menyuruh anaknya untuk bersiap sekolah. Beberapa saat kemudian, Sarah yang bersiap memutuskan mengendap-endap ke kamar ayahnya dan mencari-cari sebuah jam hadiah dari mendiang ibunya yang sudah tak berfungsi. Singkat waktu, Sarah yang berada di sekolah sudah bete dan pengen cepat-cepat pulang melihat jam pun sudah menunjukkan pukul 2:30 sore. Di perjalanan pulang menggunakan metro mini, Sarah pun menyempatkan diri singgah di sebuah toko jam. Rupanya ia ingin memperbaiki jam kesayangan ayahnya untuk dijadikan hadiah ulang tahun.
Dan saat Sarah menunggu jamnya diperbaiki, tiba-tiba istri si Kang Toko langsung amuk-amukan dan menyuruh suaminya untuk tutup lebih cepat. Entah kenapa, wanita keturunan Asia ini sudah mengetahui sesuatu. Namun untungnya perbaikan jam keburu selesai dan Sarah pun diwanti-wanti untuk cepat pulang. Dan benar saja, tiba-tiba suasana di luar pun benar-benar sepi, bak kota mati. Sepulangnya ke kompleks, Sarah pun mengunjungi tetangganya guna mengambil pesanan kue untuk ayahnya. Like what, hon? It's green. Love that. Hingga setelah oven berbunyi, si tetangga yang akan mengecek kue pun menitipkan si Oma kepada Sarah. Di sela kegabutan Sarah mencari kaset-kaset film, keanehan pun mulai terjadi pada si Oma yang tiba-tiba kejang tanpa sebab. Oh, Dan ketika Sarah akan pulang, ia pun heran saat melihat asu milik tetangganya terus menatap si Oma. Cukup aneh. Singkat waktu, malam pun poek. Sarah terlihat masih menunggu ayahnya pulang hingga di jam 10 malam, Joel akhirnya pulang. Lantas Joel pun meminta maaf karena mendapat lembur dadakan. Ya, tak masalah. Lalu Sarah langsung memberikan jam kesayangan ayahnya yang sudah ia perbaiki. Terlihat ayah yang begitu senang dengan kepedulian anaknya ini karena menurut Sarah si ayah tak pernah memikirkan diri sendiri, bahkan hanya untuk memperbaiki jam sekalipun. Dan untuk mengisi waktu, Sarah pun menunjukkan kaset film action pinjaman dari tetangganya, lalu mengajaknya ayahnya nobar. Singkat waktu, Sarah pun sampai ketiduran. Lalu tiba-tiba HP Nokia 330 Joel bergetar dan ternyata ia mendapat telepon dari adiknya yang meminta tolong dari penjara. Namun Tom menjelaskan jika kali ini masalahnya berbeda, di mana saat ia berada di Ojon's Bar, ada seorang pengunjung yang tiba-tiba anarkis dan ia pun terpaksa menghajarnya. Dan yang namanya kakak, mau tak mau ia pergi ke polsek untuk menjamin kebebasan Tommy. Di jam 2 malam, tiba-tiba Sarah membangunkan suara helikopter yang sangat keras. Lalu di tengah kebingungan, Sarah pun mencari di mana ayahnya berada. Indoors. Law enforcement instructions. Saat TV menyiarkan berita darurat, Sarah pun kaget saat melihat asuh tengahnya yang sedang ketakutan. Di tengah keheranan yang sedang menjadi-jadi, Sarah pun mengajak si asuh untuk kembali ke rumah tetangganya. Akan tetapi, si asuh seolah ketakutan dan ngabret seedan-edannya. Dirasa ada yang gak beres dengan tetangganya, Sarah pun memberanikan diri untuk mengecek rumah tetangganya itu. Betapa syoknya Sarah saat ia melihat tetangganya sekarat berlumurkan darah. Lalu tiba-tiba, oh my God! Ternyata si Oma sudah terinfeksi jamur dan sedang menyebarkan jamur itu kepada anaknya. Untung saja Joel yang sudah mengetahui kejadian ini di kota bertindak dengan benar. Dan saat Joel memenangkan Sarah, Tommy pun segera menyuruh mereka untuk segera pergi dari komplek ini. Di jalan, Paman Tommy menjelaskan jika menurut pemerintah, kejadian ini semacam wabah dari parasit dan dampaknya sampai membuat komunikasi lumpuh.
God. We could put you in the bag. Yeah. West. All right. Hang on. Suwe sekali. Akibat banyaknya warga yang mengungsi, jalan tol pun sampai macet. Tak ingin keadaan semakin memburuk, mereka pun melabas jalur untuk mencari jalan alternatif. Namun sialnya, pemerintah mengerahkan pasukan militer di perbatasan agar tidak ada yang bisa melintas. Di tengah kebingungan, mereka pun harus secepatnya mencari jalur lain. Maybe it's everywhere. Gotta go around. Grab something. All right, keep going. Tell me you can't stop. Hingga saat mereka melintasi kota, kekacauan pun semakin menggila. Go, find an alley. What alley? There's people out. Dad? Move! Singkat waktu, setelah melewati kekacauan dan dihantam puing pesawat, Joel dan Tommy pun segera membangunkan Sarah yang terluka. Di tengah para warga yang sudah menggila, Joel berusaha mengeluarkan Sarah dari dalam mobil. Lalu tiba-tiba, akibatnya, Tommy dan Joel pun terpisah. Ia pun menyuruh Joel untuk mencari jalan lain. Joel pun harus menggendong putrinya yang terluka. Lalu di tengah kepanikan, tiba-tiba Joel shock parah melihat warga yang terinfeksi sedang menularkan jamur dari mulutnya. Untung saja sebuah tembakan menyelamatkan Joel, dan ternyata itu adalah pihak militer yang sedang bertugas. Lantas tentara militer ini melaporkan ke pusat tentang Joel dan Sarah yang terluka. Namun anehnya, si tentara ini seakan kaget saat mendengar perintah dari atasannya. Yes, sir. We are not sick! Sungguh tanpa diduga, ternyata pihak militer tidak ingin ambil resiko dan memerintahkan siapa saja di kota ini untuk dihabisi. Lalu dengan berat hati, si tentara pun meminta maaf. I'm sorry. Untung saja paman Tommy datang tepat pada waktunya. Namun betapa syoknya Joel, Sarah mendapatkan tembakan sangat parah. I know, baby. I know. Come on, baby. I know this hurts. I know, baby. No, I know. Come on, baby girl. Come on, baby girl. I gotta get. Come on. Sungguh malang sekali. Joel pun harus kehilangan satu-satunya putri tercintanya tepat di dalam pelukannya. Singkat cerita, 20 tahun kemudian, atau tepatnya di tahun 2023, terlihat seorang bocil lusuh sedang berjalan tak tentu arah, berharap menemukan sebuah tempat untuk berlindung. Oh my God! Ternyata setelah 20 tahun berlalu, wabah itu semakin tidak terkendali dan memusnahkan peradaban manusia. Lalu, film The Last of Us episode pertama pun sudah berakhir. Bagaimana? Cukup kentang sekali bukan? Tapi benar-benar seru parah. Kalem. Semamang akan berusaha narusin filmnya sampai tamat, oke? Episode pertama ini Mamang bagi jadi 2 bagian. Dan bagian kedua akan di-up secepatnya. Namun untuk episode kedua dan seterusnya, Mamang up seminggu sekali ya. Karena memang film ini rilis seminggu sekali di HBO internasional. Mari kita ikuti terus perjalanan Joel setelah kehilangan anak tercintanya. Dan bagaimanakah penampakan Joel sekarang setelah 20 tahun berlalu?
nantikan di Mamang Movie The Last of Us episode 1 bagian kedua. Rating film IMDb ini cukup fantastis, yaitu 9,4. Mamang kasih 10 biar gak nanggung. Oke, mungkin cukup sekian untuk review film kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Thanks for watching and see you next video. Bye bye.